Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1351. Dalam kemarahannya, satu telapak tangan Chen Yongnian menghancurkan beberapa berkas kasus di depannya menjadi bubuk halus. Penghinaan yang Ye Yuan berikan padanya hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saudara Chen, Ye Yuan ini sungguh keterlaluan. Kamu adalah penguasa kota yang agung, dia sebenarnya tidak memberimu wajah sama sekali. Wang Su mengipasi api di sampingnya. Sejujurnya, dia juga merasakan ancaman kematian yang sangat besar saat ini. Dia dengan jelas melihat tatapan Ye Yuan mengarah ke arahnya tanpa terasa. Penampilan itu sepertinya menembus segalanya. Namun, pada akhirnya Ye Yuan tetap tidak menyerang. Mungkin dia waspada terhadap keluarga Wang di belakangnya. Keluarga Wang adalah klan keluarga besar yang tiada duanya di kota Bright Rise, ahli dalam klan sebanyak awan. Kakak laki-lakinya, Wang Song, bahkan merupakan wakil penguasa kota-kota Bright Rise. Berpikir sampai di sini, Wang Su merasa bangga pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kita tidak boleh melihat bagaimana bocah itu terlihat tidak takut pada apapun atau siapapun. Dia masih merasa khawatir pada akhirnya. Tidak membalas dendam ini, aku, Chen Yongnian, lebih rendah dari manusia. Kata Chen Yongnian dengan ekspresi marah. Wang Su tampak ingin berbicara tetapi menelan kembali kata-kata itu di sampingnya. Chen Yongnian segera mengerti dan berkata kepada dua kepala keluarga Lu dan Lin, masalah hari ini, saya harap hanya sedikit dari kita yang mengetahuinya. Saya tidak ingin hal itu menyebar ke telinga orang lain. Lu dan Lin, kedua kepala keluarga itu terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Kota yakinlah. Bahkan jika kamu meminjamkan kami beberapa empedu, kami juga tidak akan berani. Chen Yongnian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dua kepala keluarga Lu dan Lin buru-buru pergi. Mereka tahu bahwa Chen Yongnian dan Wang Su mungkin berencana untuk menyakiti Ye Yuan. Namun mereka tidak keberatan dengan hal ini. Lagi pula, wajah mereka juga benar-benar hilang hari ini. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa meraup keuntungan besar. Mereka tidak menyangka akan hampir kehilangan nyawa tuannya di sini. Setelah keempat orang itu pergi, Wang Su berkata, Saudara Chen, bajingan itu memiliki penjaga roh jahat bintang 2 tingkat menengah. Ingin membunuhnya di kota Bukit Permata mungkin tidak akan mudah lagi. Meskipun Chen Yongnian memiliki keengganan di hatinya ketika mendengar itu, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wang Su adalah kebenaran. Ide cemerlang apa yang dimilikimu? Jika anak ini tidak mati, Chen ini mungkin tidak akan bisa berkultivasi dengan damai lagi. Kata Chen Yongnian dan mengertakkan gigi karena kebencian. Sudut mulut Wang Su memperlihatkan sedikit senyuman aneh dan berkata, anak laki-laki ini memiliki rasa kesopanan yang tinggi dalam melakukan sesuatu. Dia punya alasan bagus untuk membunuh Wang Lingbo dan Wang Yuxiang, kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun padanya. Tetapi, Wang Su membisikkan beberapa kata di telinga Chen Yongnian. Chen Yongnian juga mengungkapkan senyuman aneh. Adik, kamu memang orang yang banyak akal. Hanya saja, cara ini benar-benar terlalu kejamkan. Kata Chen Yongnian. Pikiran yang kecil tidak menghasilkan seorang pria sejati. Kekejaman adalah ciri dari seorang pria hebat. Selama kita bisa membunuh anak ini, apa artinya ini? Kata Wang Su tanpa peduli. Sekarang, bahkan keluarga Wang pun menurun. Keluarga Liang secara alami telah kehilangan kejayaannya. Beberapa hari ini, Wang Pianran membawa putrinya, Liang Wanrong kembali ke rumah orang tuanya untuk mengalihkan perhatian. Tiba-tiba, dia menerima pesan yang disampaikan oleh seorang pelayan, mengatakan bahwa Tuan Su dari keluarga utama mengundangnya untuk melakukan perjalanan. Wang Pianran datang ke aula utama keluarga Wang tanpa mengetahui cerita di dalamnya, tetapi dia menemukan bahwa di dalam aula utama sudah lama dipenuhi orang. Membagi kerumunan, Wang Pianran melihat sehelai kain kafan diletakkan di tanah. Di bawah kain putih itu, tidak diketahui siapa yang tewas. Kata Wang Su di kursi kehormatan, ekspresinya muram. Wang Pianran bukanlah orang yang bodoh. Jantungnya berdebar kencang, segera merasakan sesuatu yang aneh. Tuan Su, ini, apa yang terjadi di sini? Wang Pianran tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Saat Wang Su melihatnya, dia perlahan berdiri dan berkata dengan ekspresi sedih, semua orang ada di sini. Sekarang, Wang Su ingin memberitahukan sesuatu pada semua orang. Selesai berbicara,
Dia membungkuk dalam-dalam kepada semua orang dan berkata, Wang Su tidak kompeten dan gagal melindungi kepala keluarga dan penatua Yuxiang. Sambil berbicara, dia menarik kain kafannya, zombie Wang Yuxiang yang membeku muncul di depan mata semua orang. Ayah! Suara melengking Wang Pianran langsung menyebar ke seluruh keluarga Wang. Ayah! Kenapa kamu pergi? Siapa yang melakukan pembunuhan kejam ini? Katakan pada Pianran, Pianran pasti akan membalas dendam dan membalas kebencian padamu. Wang Pianran menjerit dan melolong, tapi dia juga mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Selama ini, dia adalah seorang istri, dimanjakan oleh ayah dan kakak laki-lakinya. Sekarang, dukungannya telah runtuh, bagaimana mungkin dia tidak bersedih? Ketika anggota klan lainnya melihat pendukung terbesar keluarga Wang meninggal begitu saja, wajah mereka semua terlihat sedih. Tuan Su, ayah saya masih baik-baik saja di pagi hari. Kenapa dia meninggal? Di mana kakakku? Setelah menangis terseduh-seduh, Wang Pianran menarik Wang Su dan menanyakan pertanyaan ini. Wang Su muak dengan babi gemuk ini, tapi saat ini, tidak nyaman baginya untuk berselisih dengannya. Seketika itu juga, dia berkata dengan sedih, kakak laki-laki, dia, menderita pukulan yang kejam juga, zombinya tidak ada lagi. Seluruh tubuh Wang Pianran gemetar, hampir pingsan. Tuan Su, siapa orang itu? Siapa sebenarnya itu? Aku akan membunuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Wang Pianran telah diliputi amarah. Wang Su berkata dengan wajah sedih, itu adalah menara harta karun segudang. Tatapan Wang Pianran menunjukkan ekspresi yang sangat kejam saat dia mengertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, menara harta karun segudang. Kamu Yuan, kalian semua tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian semua mati dengan mengenaskan. Melihat kemarahan Wang Pianran, sedikit senyuman tipis terlihat di wajah Wang Su. Ye Yuan, kali ini kamu sudah menyinggung semua kekuatan utama kota Bukit Permata. Yang Rui menghela nafas dan berkata. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kenapa? Apakah Tuan Kota menyalahkanku karena suka ikut campur? Yang Rui tercengang dan memarahi sambil tertawa, dasar sialan, menskakmatku kan. Jika sudah selesai, apakah saya, Yang Rui, akan menjadi tipe orang yang takut untuk terlibat? Hari ini awalnya mereka semua berlebihan, kamu melakukan hal itu tentu saja merupakan kepuasan yang luar biasa. Hanya saja, Chen Yongnian dan Wang Su sama-sama bukan orang yang bisa diajak main-main. Aku khawatir itu akan merugikanmu. Tapi Ye Yuan berkata tanpa peduli. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang dan memprovokasiku. Jika datang dan memprovokasiku lagi, lain kali tidak akan berakhir mudah seperti ini. Niat membunuh Ye Yuan yang ceroboh terpancar samar-samar, membuat Yang Rui terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah seorang alkemis yang tidak berbahaya bagi manusia dan binatang, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan masih memiliki ketegasan dalam mengambil tindakan untuk membunuh. Lagi pula, aku sudah tidak bisa tinggal lebih lama lagi di kota Bukit Permata ini. Jika mereka ingin menemuiku untuk membalas dendam, mereka juga harus bisa mencariku. Ye Yuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Yang Rui pertama kali tertegun, setelah itu, ekspresinya berubah, dan dia berkata, kamu akan pergi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kota Bukit Permata terlalu kecil. Jika saya ingin menjadi kuat, saya harus keluar. Saudara yang yakinlah, saya yakin Dewa Alkimia tingkat tinggi menara harta karun segudangmu sudah dalam perjalanan. Saat saya mengajarinya cara menyempurnakan pil pengolahan esensi, secara alami tidak perlu khawatir tentang situasi di mana pil pengolahan esensi tidak memiliki kelanjutan. Yang Rui tertegun lagi dan berkata, Dewa Alkimia tingkat tinggi. Datang ke kota Bukit Permata. Ini tidak mungkin kan? Ye Yuan terkekeh dan berkata, apakah menurutmu pil pengolah esensi ini benar-benar dapat dimurnikan oleh siapapun? Saya rasa menara harta karun segudangmu setidaknya harus mengirim Dewa Alkimia bintang 3 ke sini. Yang Rui menarik napas dingin saat mendengar itu. Selama ini, mereka hanya peduli menjual pil pengolah esensi dan benar-benar tidak tahu seberapa besar kesulitan pemurnian pil obat ini. Tapi mendengar Ye Yuan berkata begitu, itu juga merupakan hal yang terlalu dilebih-lebihkan untuk meningkatkan kewaspadaan kan. Menyempurnakan pil dewa kelas menengah tingkat 1 membutuhkan Dewa Alkimia bintang 3 untuk datang dan belajar. Ye Yuan, jika kamu ingin menjadi kuat, mengapa tidak bergabung secara resmi dengan menara harta karun segudang? Kamu juga tahu,
Menara harta karun segudang adalah urusan harta karun Kaisar Surgawi. Dia adalah yang terkaya di antara semua Kaisar Surgawi. Selama kamu bergabung dengan menara harta karun segudang, pasti tidak akan ada masalah dengan sumber daya kultivasi. Kata Yang Rui. Terima kasih banyak atas niat baik kakak Yang, tapi, aku sudah punya rencananya sendiri. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yang Rui merasa kecewa. Dengan bakat alkimia Ye Yuan, dia pasti bisa ditempatkan di posisi penting di menara harta karun segudang. Namun, Ye Yuan punya rencananya sendiri. Dia bisa memobilisasi obat-obatan roh menara harta karun segudang. Pertama, Yang Rui berpikiran terbuka. Kedua, karena yang dia mobilisasi semuanya adalah obat-obatan roh tingkat 1. Bahkan di wilayah hutan abadi di era Dao Ilahi, obat-obatan roh peringkat dewa tingkat 1 tidak bisa dikatakan ada di mana-mana. Tapi paling tidak, obat-obatan tersebut tidak kekurangan. Tapi obat-obatan roh yang dibutuhkan oleh penyempurnaan pil Ye Yuan di masa depan, menara harta karun segudang kota Bukit Permata tidak mampu membelinya. Menara harta karun segudang di lantai atas mungkin juga tidak akan menyerah pada tuntutannya yang tak ada habisnya. Ye Yuan tidak percaya bahwa menara harta karun segudang adalah sebuah blok monolitik. Di mana ada orang, di situ ada Jiang Hu. Di masa depan, jika seseorang menjebaknya, identitas menara harta karun segudang akan menjadi beban. Di kota Bukit Permata ini, bukankah Feng Ping muncul? Mata Yang Rui tiba-tiba berbinar dan berkata, karena Afik tidak bersedia bergabung dengan menara harta karun segudang, mengapa tidak pergi ke Akademi Wumeng? Akademi Wumeng. Ye Yuan berkata dengan agak terkejut. Itu benar, Akademi Wumeng adalah akademi resmi ibu kota Wumeng. Kakak laki-laki Chen Yongnian dan Wang Su, Wang Song, berasal dari Akademi Wumeng. Tempat itu memiliki lebih dari separuh jenius muda di dalam batas ibu kota Wumeng. Selain itu, ada metode kultivasi yang mampu mengolah dewa asal hingga selesai. Kata Yang Rui. Mendengar kata-kata Yang Rui, Ye Yuan cepat mengerti. Akademi Wumeng setara dengan cadangan bakat ibu kota Wumeng. Penguasa kota dari berbagai kabupaten besar mungkin semuanya berasal dari Akademi Wumeng. Dengan cara ini, kendali ibu kota Wumeng atas kabupaten-kabupaten di bawahnya akan sangat aman. Adapun metode kultivasi, Ye Yuan tidak terlalu peduli. Dia sudah memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Metode kultivasi biasa, secara alami ia anggap hina. Sebaliknya, lebih dari separuh pemuda jenius berkumpul di sini. Hal ini membuat Ye Yuan sangat terharu. Bangkitnya sebuah pusat kekuatan tidak bisa mengabaikan penghematan dengan pusat kekuatan lainnya. Mengurung diri dalam ruangan untuk membuat gerobak membuat sulit untuk mengambil tempat di kalangan yang lebih tinggi. Oh, lalu bagaimana cara seseorang bergabung dengan Akademi Wumeng ini? Ye Yuan bertanya. Yang Rui berkata, Akademi Wumeng merekrut sejumlah siswa setiap 100 tahun. Selama kekuatan seniman bela diri mencapai alam dewa mendalam gua, usia kerangka di bawah 200 tahun, mereka semua dapat mengikuti tes masuk. Selama seseorang lulus ujian, mereka akan bisa menjadi murid pelataran luar Akademi Wumeng. 3 tahun kemudian, merupakan periode yang menyenangkan bagi Akademi Wumeng untuk merekrut siswa. Ye Yuan berkata dengan terkejut saat mendengar itu, tidak kurang dari 1000 kabupaten di bawah ibu kota Wumeng. Berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tes masuk? Seniman bela diri alam dewa mendalam gua dapat dikatakan ada di manapun di dunia surga. Sekalipun satu daerah hanya menghasilkan 100 orang, itu berarti 100.000 orang juga. Kenyataannya, bahkan kota Bukit Permata, kota kecil semacam ini, seniman bela diri gua mendalam yang berusia di bawah 200 tahun juga jauh dari 100 orang. Apalagi kabupaten-kabupaten besar itu. Yang Rui tersenyum dan berkata, memang, setiap kali Akademi Wumeng merekrut siswa, tidak kurang dari 500.000 siswa yang ambil bagian. Namun, mereka yang mampu lulus penilaian putaran pertama hanya kurang dari 10%. Yang mampu lolos ke 3 putaran penilaian juga hanya sekitar 100 orang. Di antara mereka, sebagian besar adalah seniman bela diri gua mendalam tahap akhir. Bahkan ada sebagian kecil, yang merupakan penyelesaian akhir dari alam mendalam gua. Ye Yuan berkata dengan heran, sangat sulit. Yang Rui mengangguk dan berkata, oleh karena itu, mereka yang mampu melewati ujian semuanya adalah orang jenius di antara orang jenius. Dulu, pada angka terendah, hanya lebih dari 30 orang yang lulus penilaian. Mendengar kata-kata Yang Rui, Ye Yuan juga merasakan tekanan yang sangat besar.
Benar seperti yang dikatakan Yang Rui, Akademi Wumeng ini, dia harus pergi. Tanpa membandingkan dengan para jenius lainnya, dia selamanya tidak akan tahu di mana letak kekurangannya. Mampu berkultivasi ke gua mendalam tahap akhir sebelum berusia 200 tahun, bahkan penyelesaian akhir, dapat dikatakan bahwa setiap orang sangat berbakat. Ye Yuan menghancurkan semua orang saat berada di dunia hutan abadi. Namun di dunia bentangan surga, dia benar-benar tidak memiliki rasa percaya diri seperti itu. Usia kerangka Ye Yuan baru berusia lebih dari 100 tahun. Tapi dia berkultivasi selama beberapa ratus tahun di ruang prasasti penekan dunia. Hanya dalam aspek ini, dia sudah kalah dari banyak generasi muda ibu kota Wumeng. Terlebih lagi, ini bahkan hanya berada di wilayah ibu kota Wumeng. Di dunia surga, ibu kota seperti ibu kota Wumeng entah berapa jumlahnya. Di antara mereka, mungkin tidak ada kekurangan dari seniman bela diri yang sangat jenius dan menantang surga. Mendengar kakak yang berkata demikian, saya sangat menantikan Akademi Wumeng ini. Tatapan Ye Yuan menunjukkan niat bertarung yang kuat. Yang jelas dia sangat tertarik. Namun Yang Rui tersenyum dan berkata, adik, kakak ini memiliki permintaan yang lancang. Saya harap kamu setuju. Ada apa? Kakak jangan ragu untuk mengatakannya. Kata Ye Yuan. Maksudku jika kamu tidak dapat lulus ujian, bagaimana kalau bergabung dengan menara harta karun segudang kami, bagaimana? Yang Rui bertanya dengan mendalam. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tertawa dan berkata, hahaha, ternyata kakak menungguku di sini. Baiklah, ini bukan masalah. Kedua orang itu saling bertukar pandang dan mulai tertawa terbahak-bahak. Yang Rui bukannya pesimis terhadap Ye Yuan, tapi karena ingin lulus ujian masuk Akademi Wumeng, tingkat kesulitannya memang sangat tinggi. Kedua orang itu sedang mengobrol dengan sungguh-sungguh ketika tiba-tiba, di luar menara harta karun segudang terjadi kekacauan. Saat keluar untuk melihat, mereka menemukan bahwa Wang Pianran yang berkepala gendut dan bertelinga besar benar-benar datang lagi untuk meneriakkan pelecehan di jalanan. Namun kali ini, dia dan seluruh anggota keluarga Wang mengenakan gaun berkabung dan datang untuk melontarkan pelecehan. Zombie Wang Yuxiang ditempatkan di depan pintu depan menara harta karun segudang. Hanya saja mereka semua berpenampilan muram, ekspresi seperti orang tua mereka meninggal. Itu memang membuat wajah orang-orang berubah secara nyata. Di sampingnya, cukup banyak orang yang berbisik. Menara harta karun segudang juga terlalu berlebihan. Saat ini, mereka sudah menghancurkan keluarga Wang sampai seperti ini. Mereka sebenarnya masih ingin menjatuhkan batu ke dalam sumur, membunuh ayah dan anak Wang Yuxiang. Ya, aku tidak menyangka bahwa menara harta karun segudang benar-benar berani bersikap kurang ajar. Mengapa istana tuan kota tidak keluar dan mengatasinya? Saya tidak menyangka bahwa keluarga Wang yang dulunya mulia benar-benar jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Wang Pianran adalah wanita yang berbisa, kata-kata makiannya sangat keji. Secara keseluruhan, itu memercikkan air kotor ke menara harta karun segudang. Ketika Yang Rui melihat adegan ini, dia sangat marah. Menara harta karun segudang selalu tidak menipu orang tua maupun orang muda. Tapi bagaimana mereka bisa tahan terhadap fitnah dari Wang Pianran? Benar-benar tidak ada hal yang baik di antara orang-orang keluarga Wang. Kemampuan untuk mengubah hitam menjadi putih ini sungguh luar biasa. Aku akan pergi dan mengusir mereka. Yang Rui berkata dengan marah. Dia baru saja hendak bergerak tetapi dihentikan oleh Ye Yuan. Kakak Yang, tenangkan amarahmu, Wang Pianran hanyalah boneka. Semakin kamu mengusir mereka, masalah ini semakin tidak dapat dijelaskan dengan gamblang. Jika mereka ingin memaki, biarkan saja mereka memaki sepuasnya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Yang Rui berubah, dan dia berkata, tetapi jika terus begini, bagaimana bisnis menara harta karun segudang akan tetap berjalan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kak Yang yakinlah, menghitung waktunya, ini pasti sudah waktunya. 10.000 mil jauhnya dari kota Bukit Permata, dua sosok sedang mengendarai dua ekor kuda naga terbang, yang saat ini melaju ke arah kota Bright Rise seperti angin. Wang Su, tidak baik bagimu menjadi seperti ini kan? Tidak peduli apa, keluarga cabang kota Bukit Permata juga merupakan cabang dari keluarga Wang, anggota dari klan yang sama. Kata Wang Xuanfeng. Keluarga cabang kota Bukit Permata sudah lumpuh. Jadi perlakukan saja dia sebagai orang cacat dan manfaatkanlah. Jika tidak, atas dasar apa kita meminta keluarga utama mengirim orang untuk melenyapkan bajingan itu? Kata Wang Su tanpa peduli. Wang Xuanfeng menghela nafas dan berkata,
tetapi metode ini juga agak terlalu kejam. Wang Su berkata dengan acuh tak acuh, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Bagaimana seseorang dengan kebajikan seorang wanita bisa berhasil di dunia seniman bela diri? Cukup bicara, lebih baik cepat berangkat. Wang Xuanfeng meliriknya tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Kedua orang itu sedang melanjutkan perjalanan mereka ketika tiba-tiba, embusan angin kencang lewat. Kedua orang itu hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka. Sebenarnya ada sosok tambahan di depan. Pupil mata Wang Su mengerut, ekspresinya berubah drastis saat dia berkata dengan terbata-bata, kenapa kamu muncul di sini? Profil di depan itu tidak lain adalah Gu Yun. Gu Yun berkata dengan dingin, Tuan memerintahkan saya untuk mengikuti kalian semua. Selama kalian semua meninggalkan kota Bukit Permata, aku akan menghentikan kalian. Sekarang, ikuti aku kembali. Wajah Wang Su pucat pasi, ekspresi putus asa. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat berhati-hati, mengirim roh jahat ini untuk mengikuti mereka. Yang Rui, Ye Yuan, jika kalian semua tidak memberiku penjelasan hari ini, hubungan kita belum berakhir. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku, Wang Pianran. Apapun yang terjadi, kalian telah membunuh kakak dan ayahku. Saya ingin melihat siapa lagi yang akan membeli barang-barang menara harta karun segudangmu di masa depan. Wang Pianran menjerit sekeras-kerasnya, menarik semakin banyak orang. Melihat pemandangan ini, Yang Rui menjadi semakin cemas. Jika terus begini, reputasi menara harta karun segudang akan hancur total. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Yang, tahan dulu. Karena mereka mengambil jalan untuk menghancurkan diri mereka sendiri, itu juga terserah mereka. Yang Rui berkata dengan bingung, apakah kamu mengetahui beberapa hal? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu, hanya mengambil tindakan pencegahan ekstra. Bertarung dengan sekelompok penjahat tercela ini, bagaimana mungkin seseorang tidak memberikan perhatian lebih? Dengan Ye Yuan berkata demikian, Yang Rui tidak memiliki kepercayaan lagi pada hatinya. Saat itu, embusan angin yin tiba-tiba menderu-deru di menara harta karun segudang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Dua sosok terlempar ke kerumunan tanpa tahu siapa, jatuh ke tanah. Ye Yuan melihat ke arah Wang Su yang sedang berjuang untuk bangun dan berkata sambil tersenyum tipis, Wang Su, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Tapi bukankah tidak adil jika kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Pada saat ini, Wang Su dan Wang Xuanfeng, esensi ilahi kedua orang itu, mereka telah disegel oleh Gu Yun. Mereka bahkan tidak bisa membunuh orang meskipun mereka menginginkannya. Melihat Ye Yuan, ekspresi Wang Su menjadi sangat jelek. Ye Yuan, apa maksudmu? Tidaklah cukup bahwa kamu membunuh ayah dan anak Wang Yuxiang dari keluarga Wang kota Bukit Permata. Sekarang, kamu bahkan ingin memprovokasi keluarga utama kota Bright Rise kami. Kata Wang Su sambil mendengus dingin. Dijebak oleh Wang Su, Ye Yuan juga tidak khawatir. Dia berkata sambil tersenyum tipis, jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku juga tidak menyinggung perasaan orang lain, jika orang menyinggung perasaanku, aku pasti tidak akan membiarkan mereka. Kalianlah yang berulang kali memprovokasi saya, jadi bagaimana saya bisa memprovokasi kalian semua? Kemampuan mengacaukan hitam dan putih ini, kalian benar-benar tak terkalahkan di bawah langit. Melihat tatapan Ye Yuan yang bisa melihat semuanya, hati Wang Su tanpa sadar merasa agak gugup. Tapi setelah memikirkan identitasnya, dia sedikit tenang lagi. Dengan kekuatan keluarga Wang, apa yang dianggap sebagai roh jahat bintang 2 tingkat menengah. Jika dia berani menyentuhnya, dia pasti sudah mati. Memikirannya sampai di sini, tanpa sadar Wang Su mengumpulkan keberaniannya lagi. Membingungkan hitam dan putih. Kalian jangan berani mengakuinya setelah melakukannya. Zombie Wang Yuxiang ditempatkan di sini, mungkinkah kamu berani mengatakan bahwa dia tidak dibunuh oleh Hemu? Kata Wang Su sambil tersenyum dingin. Benar, Wang Yuxiang memang dibunuh olehku. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Wang Su tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan langsung menyangkalnya dan sudah lama memikirkan pilihan kata-katanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mengakuinya tanpa malu-malu. Hal ini membuat kata-kata yang dia pikir tidak berguna sekaligus. Bukan hanya Wang Su, semua orang yang hadir pun gempar. Mereka tidak berpikir bahwa menara harta karun segudang benar-benar menggunakan cara-cara curang dan membunuh kepala tetua keluarga Wang, Wang Yuxiang.
Karena kamu mengakuinya, maka semuanya bisa dibicarakan secara alami. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga Wang, bagaimana kamu menjelaskannya kepada seniman bela diri kota Bukit Permata. Kata Wang Su dengan kemarahan yang wajar. Ye Yuan menatapnya dengan kasihan dan berkata dengan dingin, jelaskan. Menjelaskan apa? Mau kasih penjelasan? Kamu juga yang kasih. Apa yang terjadi di istana Tuan Kota, kamu sendiri yang menyadarinya. Wang Su berkata sambil tersenyum dingin, tentu saja aku sadar. Kamu berkomplot dengan Yang Rui, membunuh ayah dan anak keluarga Wang dengan skema berbisa. Apakah hal ini masih perlu dijelaskan? Menara harta karun segudang sangat berbahaya dan kejam. Semuanya, pastikan untuk tidak membeli barang di sini lagi di masa mendatang. Kalau tidak, kamu mungkin mati tanpa mengetahui bagaimana kamu mati. Wang Su mengipasi api di sana, dan segera mendapat tanggapan dari banyak penonton. Lagi pula, Ye Yuan sendiri yang mengakuinya, masalah ini setara dengan ditetapkan di atas batu. Ye Yuan, aku akan bertarung denganmu. Kamu menyebabkan keluarga saya hancur, anggotanya mati. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu untuk dikuburkan dalam kematian juga. Di sampingnya, Wang Pianran sudah tidak bisa menahan diri sejak lama, akhirnya meletus, menerkam ke arah Ye Yuan dengan tubuh penuh daging berlebih. Ye Yuan tidak peduli olehnya, menendang kakinya, membuat tubuh daging berlemak itu terbang keluar. Ye Yuan yang begitu kejam membuat semua orang semakin meliriknya. Untuk sesaat, gambaran menara harta karun segudang jatuh ke titik terendah dalam pikiran semua orang. Melihat situasi seperti ini, hati Wang Su sangat senang. Yang dia inginkan adalah efek ini. Ye Yuan memandang keluarga Wang dengan senyuman yang bukan senyuman, berjalan ke arahnya, dan berkata sambil berjalan, apakah kamu diam-diam bergembira di hatimu? Apakah kamu merasa bahwa dengan dukungan keluarga Wang, saya tidak akan berani melakukan apapun terhadapmu? Apakah menurutmu aku perlu meminjam mulutmu untuk menjelaskan sesuatu kepada semua orang? Wang Su merinding saat menatap tatapan Ye Yuan, sosoknya tanpa sadar jatuh ke belakang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, kakak laki-lakiku adalah wakil penguasa kota-kota Bright Rise. Kamu, si udik ini, pasti tidak tahu seberapa kuat kekuatan keluarga Wang. Kamu, jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati tanpa kuburan. Wang Su berkata sambil wajahnya memucat saat mundur. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, Wang Su, aku sangat kasihan padamu. Anda berpikir bahwa Anda pintar, berpikir bahwa semua orang takut pada kekuatan keluarga Wang. Maaf sekali, saya tidak peduli. Karena kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, maka tidak perlu mengatakannya lagi. Saat berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menyerang dan menghancurkan seluruh vitalitas Wang Su dengan satu telapak tangan. Wang Su bahkan tidak sempat berteriak dan mati hingga ia tidak dapat mati lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin tercengang karena takjub. Ye Yuan saat ini hanyalah Raja Iblis pembunuh di mata mereka. Membunuh orang dengan kata-kata yang tidak setuju. Yang Rui di sampingnya juga terkejut dalam hati. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan begitu tegas dalam melakukan pembunuhan, dan sebenarnya benar-benar membunuh Wang Su. Dengan ini, masalahnya agak merepotkan. Kamu berani membunuh Wang Su. Wang Xuanfeng juga tercengang dengan pemandangan ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Yuan adalah orang gila yang tidak memiliki rasa penilaian, hingga benar-benar berani mengambil tindakan dan membunuh orang. Ye Yuan menatapnya, mengangkat bahunya dan berkata, sekarang giliranmu, kamu mengatakannya atau tidak? Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apapun. Saya bisa pergi dan mengajak keluarga Lu dan keluarga Lin, dua orang tua itu, ke sini untuk menceritakannya. Butir-butir keringat seukuran kacang merembes ke dahi Wang Xuanfeng. Dia tidak meragukan kata-kata Ye Yuan sedikit pun. Awalnya, pemahaman mereka tentang Ye Yuan adalah seorang alkemis yang tidak berbahaya. Sekarang, gambaran lembut Ye Yuan sudah lama runtuh dengan suara keras. Senyumannya saat ini membuat orang merasa ketakutan. Semua orang tahu betapa mengerikannya keluarga Wang di kota Bright Rise, tapi Ye Yuan membunuh Wang Su tanpa ragu sedikit pun. Orang ini terlalu gila. Aku akan mengatakannya. Akan kukatakan. Wang Xuanfeng tidak bisa menahan penindasan Ye Yuan, akhirnya mengendurkan mulutnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ingatlah untuk bersumpah pada Dao Surgawi. Wang Xuanfeng menganggukkan kepalanya tanpa daya, jejak harapan terakhir juga ikut hilang.
Wang Xuanfeng mengucapkan sumpah dao surgawi dan mengatakan semua yang terjadi di kediaman Tuan Kota, membuat semua orang ketakutan. Kenyataannya sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Wang Su. Istana Tuan Kota bersekutu dengan 3 keluarga besar untuk memaksa menara harta karun segudang dan duduk diam serta menuai hasil kerja orang lain, sungguh tidak tahu malu sampai ekstrim. Hanya saja mereka tidak menyangka Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu dan tidak takut sama sekali terhadap paksaan mereka. Baru pada saat inilah orang-orang tahu mengapa Ye Yuan begitu tenang dan santai. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya, tidak takut pada hantu yang mengetuk pintu. Keluarga Wang sendiri yang mencari kematian, jadi bagaimana orang lain bisa disalahkan. Terlebih lagi, keluarga Wang bahkan mengirim 3 tetua agung untuk memburu Ye Yuan sebelumnya. Permusuhan ini sudah lama terjadi. Balas dendam Ye Yuan sangat beralasan, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Sebaliknya, ketika Wang Pianran mendengar pengakuan ini, seluruh tubuhnya berdiri terpaku di sana. Dia benar-benar tidak berani percaya bahwa kebenaran dari masalah ini. Mengabaikan bahwa Wang Su bergandengan tangan dengan Chen Yongnian untuk membunuh ayahnya, mereka bahkan ingin menghasut sekelompok orang untuk datang dan menjebak menara harta karun segudang. Saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata kepada Wang Xuanfeng, hanya itu saja. Wang Pianran, wanita gendut ini, datang ke sini, mungkin tidak hanya memercikkan air kotor semudah itu kan. Seluruh tubuh Wang Xuanfeng bergetar. Dia sengaja membiarkan satu bagian tidak diungkapkan sekarang, karena takut memicu kemarahan publik. Sumpah dao surgawi yang dia ucapkan juga sangat cerdas, hanya mengatakan peristiwa yang terjadi di kediaman Tuan Kota pada hari itu. Dia bahkan berpikir bahwa dia bisa bersembunyi dari Ye Yuan, tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar mendeteksinya dengan tajam. Tidak ada lagi. Wang Xuanfeng yang tergagap segera menimbulkan kecurigaan semua orang. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, benarkah tidak ada lagi? Karena sudah tidak ada lagi, maka kamu juga tidak punya nilai untuk hidup lagi. Aku akan mengantarmu ke sini. Tatapan Ye Yuan membara, menatap tajam ke arah Wang Xuanfeng. Wang Xuanfeng gemetar, dan dia berkata dengan tergagap, masih ada. Wang Su dan Chen Yongnian mencapai kesepakatan untuk mengirim orang untuk memusnahkan seluruh keluarga Wang malam ini, lalu menimpakan masalah ini di kepala Ye Yuan. Dengan cara ini, keluarga utama kota Bright Rise akan memiliki cukup alasan untuk mengirim ekspedisi hukuman dan membunuh Ye Yuan dengan paksa. Kata-kata Wang Xuanfeng bahkan lebih dingin menusuk tulang daripada hembusan angin yin yang dibawa Gui Yun tadi. Wang Su ini sama sekali tidak memiliki hati nurani, hingga benar-benar ingin memusnahkan keluarga cabangnya. Tidaklah berlebihan bagi orang seperti ini untuk mati ratusan kali. Saat Ye Yuan membunuh orang barusan, mereka masih merasa bahwa Ye Yuan membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Melihatnya sekarang, bagus sekali. Wang Pianran gemetar di satu sisi, takut, tetapi lebih dari itu adalah kemarahan. Wang Su ini tidak hanya menipu dan memanfaatkan mereka, dia bahkan ingin memusnahkan mereka semua. Ayahnya yang meminta bantuan dari keluarga utama mereka hanya mengundang serigala ke dalam rumah. Tindakan Wang Su membuatnya merasa seperti terjatuh ke dalam gudang es. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, jadi bisakah kamu membiarkanku pergi? Wang Xuanfeng bertanya dengan lemah. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, karena kamu telah memulihkan posisiku, kamu tentu bisa pergi. Wang Xuanfeng merasa seperti diberi amnesti dan baru saja hendak pergi, tetapi pintu keluarnya diblokir oleh orang-orang keluarga Wang. Orang-orang keluarga Wang semuanya mengenakan pakaian berkabung, menatap tajam ke arah Wang Xuanfeng. Orang-orang keluarga Wang sudah lama terbakar amarah. Uang itu dijual oleh Wang Su dan bahkan harus membantunya menghitung uang. Perasaan ditipu, rasa terhina, sudah membuat mereka kehilangan akal sehat. Sayangnya, laut ilahi Wang Xuanfeng saat ini tersegel, tidak dapat memanfaatkan esensi ilahi sama sekali. Ekspresi Wang Xuanfeng berubah, mundur beberapa langkah, tetapi menemukan bahwa jalan ke belakang sudah diblokir oleh orang-orang. Kamu, apa yang kalian coba lakukan? Setiap ketidakadilan ada pel hutangnya, setiap hutang ada debiturnya. Semua ini dilakukan oleh Wang Su, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kalian semua membiarkanku pergi, aku akan memberitahu keluarga utama dan membiarkan mereka datang dan membantumu. Wang Xuanfeng berkata dengan ekspresi ketakutan. Biarkan kamu pergi, lalu bawa sekelompok orang untuk datang dan membasmi keluarga cabang kota Bukit Permata kami.
Bahkan jika hal ini dilakukan oleh Wang Su, kamu adalah orang dalam. Kamu tidak menghentikannya melakukan hal itu juga, itu sama saja dengan persetujuan. Kamu juga anggota keluarga Wang. Secara pasif menyaksikan anggota klan yang sama saling membunuh, hati nuranimu dimakan anjing. Orang-orang keluarga Wang sangat marah, ingin menelan Wang Xuanfeng utuh. Wang Xuanfeng adalah seekor domba yang menunggu disembelih saat ini. Dia berteriak kepada Ye Yuan dengan putus asa, "Ye Yuan, aku sudah mengatakan semua yang aku tahu. Kamu berjanji akan melepaskanku." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku sudah melepaskanmu. Saat ini, keluarga Wang tidak membiarkanmu pergi. Itu tidak ada hubungannya denganku." Wang Xuanfeng melolong putus asa, "Ye Yuan, kamu tercela." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Dibandingkan kalian semua, apa yang disebut tercela ini benar-benar permainan anak-anak. Baiklah, lelucon hari ini sudah berakhir. Semuanya berpencar. Seperti yang dikatakan orang-orang keluarga Wang, bahkan jika Wang Xuanfeng tidak mengambil bagian dalam perencanaan, setidaknya dia adalah orang dalam. Dia benar-benar bisa menghentikan Wang Su, tapi dia tidak melakukannya. Ye Yuan adalah orang yang sama sekali tidak punya hati nurani. Dia tidak berencana membiarkannya pergi sama sekali. Akhirnya, orang-orang keluarga Wang langsung menyeret Wang Xuanfeng pergi. Saat berangkat, mereka bahkan tak lupa membawa serta jenazah Wang Su. Adapun bagaimana menangani Wang Xuanfeng pada akhirnya, itu adalah urusan keluarga Wang. Agaknya, dia juga tidak mempunyai akhir yang baik. Saat itu malam, serangkaian tangisan menyayat hati datang dari istana keluarga Wang, berlangsung sepanjang malam sebelum berhenti. Hari kedua, cukup banyak orang yang mengelilingi kediaman keluarga Wang dengan rasa ingin tahu, tetapi menemukan bahwa pintu depan keluarga Wang terbuka lebar, di dalamnya sudah lama tidak ada orang yang berani masuk untuk melihat dan langsung memuntahkan asam lambung. Keadaan kematian Wang Xuanfeng tidak perlu dikatakan, bahkan Wang Su, orang mati ini, juga dibuat tanpa wujud manusia. Kemarahan anggota keluarga Wang bisa dibayangkan. Tapi yang membuat orang terkejut adalah keluarga Wang sepertinya telah menghilang begitu saja, benar-benar menghilang dari kota Bukit Permata. Ye Yuan, kamu terlalu ceroboh. Kamu membunuh Wang Su, mengubur Wang Xuanfeng hidup-hidup. Keluarga Wang Kota Bright Rise pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kudengar Wang Song tidak bisa dianggap enteng. Yang Rui berkata pada Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Tapi Ye Yuan berkata tanpa peduli, dendam sudah lama tertanam. Kakak juga melihatnya. Meski aku tidak membunuhnya, dia juga tidak akan melepaskanku. Orang seperti ini tidak akan pernah tahu cara bersyukur. Yang Rui menghela nafas dan berkata, masuk akal. Namun kali ini, keluarga Wang dianggap benar-benar tersandung. Benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar memiliki keberanian seperti itu, memobilisasi seluruh klan. Hanya saja, saya tidak bisa memahaminya, orang-orang kuat keluarga Wang semuanya sudah mati. Siapa yang memimpin eksodus ini, meninggalkan kota? Kita harus tahu bahwa mereka bahkan tidak menargetkan istana Tuan Kota. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah menebak, mungkin wanita gemuk itu. Yang Rui berkata dengan heran, Wang Pianran. Bagaimana mungkin? Orang-orang akan tumbuh dewasa. Wanita itu tidak bodoh. Dulu, ada Wang Yuxiang dan Wang Lingbo yang melindunginya. Dia bisa bertindak sewenang-wenang dan ceroboh. Tapi kemarin, di luar pintu menara harta karun segudang, aku menyadari ekspresi matanya berubah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Cangkir teh di tangan Wang Song langsung dihancurkan menjadi bubuk halus olehnya. Kamu Yuan. Bagus. Sangat bagus. Sebenarnya ada seseorang yang berani memanjat ke atas kepalaku. Aku akan memberitahumu apa yang disebut hutang darah akan dibayar dengan darah. Wang Song mengertakkan gigi karena kebencian, kedua matanya hampir menyemburkan api. Jika kemarahan bisa membunuh, Ye Yuan yang jauhnya 10.000 mil sudah lama dibakar sampai mati olehnya. Dia baru saja menerima informasi dari istana Tuan Kota di kota Bukit Permata bahwa adik laki-lakinya, Wang Su, dan alkemis bintang 2 keluarga Wang, Wang Xuanfeng, keduanya tewas di tangan seorang anak laki-laki bernama Ye Yuan di menara harta karun segudang kota Bukit Permata. Berita ini membuat Wang Song gemetar karena marah. Wang Song jauh lebih tua dari Wang Su. Baginya, bisa dikatakan seperti kakak dan ayah. Kedua bersaudara itu mempunyai perasaan yang sangat mendalam. Lebih dari 30 tahun yang lalu, keluarga tersebut menerima permintaan bantuan dari keluarga Wang dari kota Bukit Permata.
Bahkan dialah yang menyarankan kepada keluarga agar membiarkan Wang Su membawa Wang Xuanfeng untuk membantu. Masalah kecil seperti ini, dia merasa membiarkan Wang Su pergi dan menenangkan diri, itu berarti mengambil alih posisi kepala keluarga di masa depan. Dia tidak menyangka hal itu merenggut nyawa kecil saudaranya. Baginya, ambisinya tidak terletak pada kota Bright Rise. Keluarga Wang kecil tidak bisa menjebaknya, naga ini bersembunyi di perairan dalam. Ayo, teman-teman, Wang Song meraung marah. Tuanku, seorang pelayan masuk dan menjawab dengan hati-hati. Siapkan seekor kuda dewa naga terbang untukku, sekarang juga. Langsung, sekaligus. Ekspresi pelayan itu berubah, dan dia berulang kali menyatakan persetujuannya. Kuda jantan dewa naga terbang adalah binatang dewa, kecepatannya beberapa puluh kali lebih cepat daripada kuda naga terbang, sangat berharga. Bahkan di seluruh kota Bright Rise, jumlahnya hanya kurang dari 5. 3 di antaranya milik istana tuan kota. Wang Song langsung meminta kuda dewa naga terbang itu. Terlihat betapa marahnya dia saat ini. Tak lama kemudian, seseorang dan seekor tunggangan berlari kencang, mirip dengan pedang tajam, bergegas keluar dari kota Bright Rise. Setelah keluarga Wang menghilang dari kota Bukit Permata memasuki masa damai yang aneh. Istana tuan kota sangat sederhana, rendah hati sampai seolah-olah tidak ada. Mengenai soal pembunuhan Wang Su, mereka bahkan tidak mengeluarkan kentut sedikit pun. Tentu saja, mereka juga tidak punya wajah untuk mengungkapkannya. Adapun Ye Yuan, dia memasuki kondisi pengasingan tertutup sekali lagi. Di dalam prasasti penekan dunia, Ye Yuan saat ini sedang menyerang gua mendalam tahap akhir dengan kekuatan penuh. Dalam sekejap, itu adalah waktu setengah tahun. Namun, Ye Yuan merasa kecewa karena ini bukanlah masalah yang mudah. Pil pengolah esensi tidak cukup untuk dia konsumsi sama sekali. Pil pengolahan esensi yang dikonsumsi oleh kultivasinya sendiri sebenarnya bisa disejajarkan dengan pil pengolahan esensi yang dijual oleh Menara Harta Karun segudang. Obat-obatan roh untuk memurnikan pil pengolah esensi secara alami jauh lebih mahal daripada pil esensi ilahi. Bahkan jika didukung oleh Menara Harta Karun tak terhingga, faksi besar semacam ini tidak mungkin bisa memasok konsumsi Ye Yuan yang tak terbatas. Dalam keputusasaan, Ye Yuan hanya bisa mengandalkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi untuk mengolahnya. Hanya saja dengan cara ini, kemajuannya pasti jauh lebih lambat. Metode kultivasi seperti apa yang saya perbuat? Ini hanyalah sebuah lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak batu esensi ilahi, ia juga tidak mampu membayar pengeluaran seperti ini. Setelah berkultivasi, Ye Yuan berkata pada Tanpa Debu sambil tersenyum pahit. Tanpa Debu sudah lama mati rasa dan berkata dengan dingin, berhentilah memamerkan kepintaranmu setelah mendapat harga murah. Setelah metode kultivasimu ini beredar, seluruh dunia surga pasti akan terkejut. Hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya pembantaian yang berdarah-darah. Saat ini, bahkan jika kamu menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, kecepatannya juga 10 kali lebih cepat daripada yang lain. Ye Yuan berkata, meski seperti itu, konsumsinya juga terlalu mahal. Sepertinya sebagian besar usahaku di masa depan masih harus dilakukan untuk mendapatkan batu esensi ilahi. Tanpa Debu mengangguk dan berkata, itu benar. Selama ada sumber daya yang memadai, kecepatan kultivasimu sungguh keterlaluan untuk didengar. Hal-hal yang dapat dicapai oleh orang lain dalam waktu 1000 tahun, kamu hanya perlu 100 tahun, dan itu sudah cukup. Ye Yuan berkata tanpa daya, sepertinya aku harus pergi ke ibu kota Wumeng sesegera mungkin. Kota Bukit Permata terlalu kecil. Bahkan jika seseorang memiliki batu esensi ilahi, mereka juga tidak dapat membeli begitu banyak sumber daya. Tanpa Debu juga berkata, ini waktunya berangkat. Namun, gadis kecil keluarga Liang itu, bagaimana rencanamu menangani ini? Ye Yuan membeku, memikirkannya, dan berkata, bawalah. Saya telah menyinggung semua faksi utama kota Bukit Permata. Aku tidak bisa tenang meninggalkannya di sini. Dengan kepribadian Chen Yongnian, dia mungkin melampiaskan amarahnya padanya. Tanpa Debu berkata, boleh juga. Penampilan gadis itu cukup bagus. Jika kamu suka, ajak dia bekerja juga, kita para kultivator, apa yang dihitung oleh beberapa sahabat Dao lagi. Wajah Ye Yuan menjadi hitam dan dia berkata, jika kamu tidak menyelamatkan Ling Sui, aku tidak akan menikah seumur hidup. Senior, jangan ucapkan kata-kata seperti ini lagi. Tapi Tanpa Debu berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kalau begitu suatu hari nanti,
kamu benar-benar membawa gadis itu kembali. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak saat mendengarnya, lalu terdiam. Pertanyaan ini, dia belum pernah mempertimbangkannya sebelumnya. Mungkin, dia tidak mau mempertimbangkannya. Pintu depan menara harta karun segudang diledakkan oleh seseorang dengan satu pukulan. Suruh Ye Yuan keluar untuk mencari penguasa kota ini. Kalau tidak, aku, Wang Song, akan merobohkan menara harta karun segudang ini hari ini. Setengah tahun telah berlalu, Wang Song akhirnya bergegas ke menara harta karun segudang. Tindakannya segera menarik banyak orang untuk mengelilingi dan menonton. Aura Wang Song melambung ke langit, dan kekuatan sekilas surga di tahap akhir meledak tanpa keraguan. Dia sangat sederhana dan kasar. Dia tidak membutuhkan alasan apapun. Dia ada di sini untuk membunuh orang. Darah dibalas darah. Siapa orang ini? Kekuatan yang sangat kuat. Iya, orang ini berada di alam sekilas surga, bahkan lebih kuat dari Tuan Kota, yang mulia. Kapan menara harta karun segudang memprovokasi keberadaan yang begitu kuat lagi? Ah, aku ingat, Wang Song, bukankah dia itu kakak laki-laki Wang Su? Dia di sini untuk membalas dendam. Wang Song tidak menyembunyikan apapun. Segera, seseorang menebak identitasnya dan sangat terkejut. Wakil penguasa kota-kota Bright Rise sebenarnya bergegas langsung ke kota Bukit Permata. Kota Bright Rise dan kota Bukit Permata terletak sangat jauh. Bahkan mengendarai seekor kuda naga terbang, satu perjalanan juga membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Sekarang, baru setengah tahun berlalu, Wang Song sebenarnya sudah bergegas. Wang Song menimbulkan keributan besar, tentu saja membuat khawatir orang-orang di menara harta karun segudang. Segera, Yang Rui muncul. Alisnya berkerut dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Wang Song, apa maksudnya ini? Mungkinkah menurutmu menara harta karun segudangku mudah ditindas? Wang Song berkata dengan dingin, menara harta karun segudang tidak mudah untuk ditindas, tapi, menara harta karun segudang kota Bukit Permata sangat mudah untuk ditindas. Kamu adalah penguasa menara-menara harta karun segudang kota Bukit Permata kan? Serahkan Ye Yuan. Kalau tidak, Wang ini akan menghancurkan menara jelekmu hari ini. Aura Wang Song mengancam, sama sekali tidak menempatkan Yang Rui dalam pandangannya. Sedikit kekuatan Yang Rui bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Yang Rui sangat marah dan berkata dengan muram, jika saya tidak menyerahkan orang itu. Mata Wang Song menyipit, cahaya dingin melintas. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan. Yang Rui tidak menyangka Wang Song akan menyerang sekaligus. Karena tidak siap, dia hanya merasakan gelombang kekuatan yang meruntuhkan gunung-gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang menimpanya. Hampir tanpa sedikit pun kekuatan untuk membalas, Yang Rui hancur berkeping-keping. Wang Song dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, telapak tangan ini dianggap sebagai pelajaran. Jangan mengira aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Di depanku, kamu tidak berbeda dengan semut. Bahkan jika aku benar-benar membunuhmu, apa yang dapat dilakukan menara harta karun segudang terhadapku? Wang Song sangat sombong, sama sekali tidak menaruh perhatian pada menara harta karun segudang. Memang benar, dengan identitasnya, dia tidak perlu takut sama sekali dengan menara harta karun segudang. Wang Song pada akhirnya masih agak takut dengan identitas Yang Rui. Itu sebabnya dia tidak melakukan serangan mematikan. Kecuali, dia didukung oleh keluarga Wang, bakat dan kekuatannya luar biasa. Dia benar-benar tidak menganggap serius Yang Rui. Sikapnya yang sombong membuat semua orang melirik ke samping. Yang Rui berjuang untuk berdiri dan menatap Wang Song sambil berkata, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Wang Song tidak menyangka Yang Rui begitu tabah. Namun ketabahan Yang Rui semakin memicu niat membunuh Wang Song. Berani. Apakah kamu menantang kesabaranku? Baiklah, sesuai keinginanmu. Wang Song mengambil langkah demi langkah, berjalan ke menara harta karun segudang. Aura yang kuat membuat orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar, menghalangi pintu masuk. Alis Wang Song berkerut, dan dia berkata dengan nada menghina, gua mendalam tingkat menengah juga berani menjadi belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Enyahlah dari tuan kota ini. Kata, enyah, terdengar seperti bel besar, meluncur ke arah Ye Yuan. Senyum tipis mengejek muncul di sudut mulut Ye Yuan, menerima serangan gelombang suara ini dengan sangat tenang. Sungguh lucu, suara Dewa Naga Ye Yuan entah berapa kali lebih dalam dari ini.
Gelombang suara yang ingin membuat Ye Yuan menghindarinya tidak diragukan lagi adalah omongan bodoh. Melihat penampilan Ye Yuan yang keren dan tenang, Wang Song akhirnya menatap langsung ke gua mendalam tingkat menengah di depannya. Siapa kamu? Mereka yang menghalangiku mati. Wang Song berkata dengan dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, bukankah kamu di sini untuk membunuhku? Saya sudah berdiri di depanmu, dan kamu tidak mengenali saya. Ekspresi Wang Song berubah. Kemarahan langsung memenuhi dadanya. Kamu adalah Ye Yuan, memang punya keahlian, tapi kamu terlalu lemah, kata Wang Song sambil mendengus dingin. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, lawanmu bukan aku. Sambil berbicara, hembusan angin yin menderu-deru. Sosok Gu Yun muncul di samping Ye Yuan. Pupil mata Wang Song mengecil namun tidak memperlihatkan ekspresi terkejut. Chen Yongnian sudah memberitahunya melalui pesan bahwa Ye Yuan memiliki roh jahat bintang 2 tingkat menengah di sisinya, kekuatannya tidak biasa. Roh jahat bintang 2 tingkat menengah. Apakah menurutmu penguasa kota ini tidak dapat melakukan apapun terhadapmu? Hari ini, kamu pasti mati. Wang Song berkata dengan suara dingin. Ye Yuan melirik Yang Rui yang tidak jauh darinya. Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin ketika dia berkata, orang-orang keluarga Wang memang tidak masuk akal ketika melakukan sesuatu. Namun, perbuatanmu kepada kakak Yang, Ye ini akan mencatatnya hari ini. Akan tiba suatu hari di mana kamu akan membayar harganya. Wang Song tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, itu juga harus menunggu sampai kamu melewati hari ini. Apakah kamu pikir kamu masih bisa bertahan melewati hari ini? Di tengah tawa, aura Wang Song tiba-tiba meletus. Energi esensi ilahi dari sekilas surga tingkat menengah langsung melonjak antara langit dan bumi. Tinju bintang sejati Tai, mati untukku. Wang Song meraung, meninju ke arah Gu Yun. Itu sebenarnya adalah tinju bintang biduk sejati Tai. Ini adalah salah satu dari 6 keterampilan tertinggi Akademi Wumeng, kekuatannya tidak terbatas. Wang Song ini memang tidak bisa dibandingkan dengan adik laki-lakinya yang tidak kompeten itu. Mereka yang mampu mengolah tinju bintang biduk sejati Tai semuanya adalah elit Akademi Wumeng. Sekilas surga tingkat akhir versus roh jahat bintang 2 tingkat menengah, bahkan menggunakan teknik bela diri yang begitu kuat, ini sama sekali tidak menimbulkan ketegangan. Saat tinju Tai milik Wang Song dilepaskan, hal itu langsung menimbulkan gelombang seru di antara kerumunan. Sebagai akademi tertinggi di ibu kota Wumeng, Akademi Wumeng secara alami memiliki metode kultivasi dan teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Namun ada 6 keterampilan hebat yang paling terkenal di antara mereka. Tinju biduk sejati Tai ini adalah salah satunya. Ini bukanlah rahasia dalam yurisdiksi Akademi Wumeng. Banyak orang jenius memasuki Akademi Wumeng dengan tujuan mencapai 6 teknik tertinggi ini. Namun, meskipun mereka masuk Akademi Wumeng, mereka yang mampu mempelajari 6 teknik hebat ini juga hanyalah minoritas. Namun, Wang Song sebenarnya mempelajari tinju bintang biduk sejati Tai. Statusnya di Akademi Wumeng bisa dibayangkan. Tinju Wang Song ini memendam niat untuk menghancurkan Gu Yun secara langsung. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga. Kekuatan itu sungguh mengerikan. Kapan seniman bela diri kota Bukit Permata pernah melihat teknik bela diri sekuat ini sebelumnya? Semua tercengang karena takjub. Tatapan Gu Yun berubah menjadi serius. Membalik tangannya, ada penarik jiwa tambahan. Tepatnya adalah bendera jiwa segudang. Sejak Ye Yuan mendapatkan bendera jiwa segudang, dia pada dasarnya tidak pernah benar-benar menggunakannya. Dia tidak kekurangan artefak ilahi. Bendera jiwa segudang ini juga tidak terlalu cocok untuknya. Oleh karena itu, dia menyimpannya selama ini. Sampai dia bertemu Gu Yun, akhirnya dia menyerahkan artefak ilahi yang mendalam ini kepadanya. Dengan kekuatan Gu Yun, menggunakan bendera jiwa segudang ini sungguh menyenangkan. Melalui proses penyempurnaan, bendera jiwa segudang sudah pulih ke kekuatan periode puncaknya. Menghadapi serangan kuat ini, ekspresi Gu Yun berubah serius, langsung mengeluarkan bendera jiwa segudang. Hantu Dao 100 Rune, parade malam 100 hantu. Segera, suara rintihan menggema. Langit dan bumi berubah warna karenanya. Jeritan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Siluet hantu yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dari dalam bendera jiwa segudang, bertemu dengan pukulan Wang Song ini. Pukulan dahsyat itu langsung membubarkan hantu-hantu ganas tersebut, mengejutkan Gu Yun mundur beberapa langkah. Tapi Gu Yun sama sekali tidak terluka. Tinju biduk sejati Tai yang kuat sebenarnya dihentikan oleh Gu Yun.
Ekspresi Wang Song berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, artefak surgawi yang luar biasa. Hasil ini membuat semua orang sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan roh jahat bintang 2 tingkat menengah ini bisa begitu kuat? Melihat penampilan ini, jika seniman bela diri sekilas surga tahap akhir lainnya datang, mereka mungkin bukan tandingan roh jahat itu. Tidak heran Ye Yuan tidak takut. Keberadaan orang lain yang memprovokasi keluarga Wang akan bertahan lama. Tapi dia terus menunggu di sini sampai mereka berkunjung. Sekilas surga di tahap akhir versus roh jahat bintang 2 di tahap tengah, ini benar-benar merupakan kekuatan yang luar biasa. Lebih jauh lagi, apa yang digunakan Wang Song bahkan adalah tinju tai, teknik bela diri yang kuat semacam ini. Meski begitu, dia masih gagal menjatuhkan Gu Yun. Adegan ini bahkan lebih mencengangkan daripada Wang Song yang menggunakan tinju tai. Bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui kehebatan Dao ratusan rune? Itu adalah metode kultivasi puncak Dao hantu yang mengandung hukum Dao agung. Meskipun Gu Yun hanya memahami satu rune hantu, meminjam kekuatan artefak ilahi yang mendalam, dia sudah bisa berbenturan dengan kuat dengan Wang Song, pusat kekuatan semacam ini. Kalau tidak, bagaimana Ye Yuan bisa duduk di sini dan menunggu kematian? Wajah Wang Song pucat pasi. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan roh jahat bintang 2 milik Ye Yuan ternyata begitu kuat. Saat ini, dia sudah berjanji dengan sungguh-sungguh untuk membuat Ye Yuan mati. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Gu Yun, rintangan ini tidak mudah untuk diselesaikan. Tuan kota ini tidak percaya bahwa roh jahat bintang 2 tingkat menengah benar-benar dapat memblokir tinju biduk sejati tai milikku. Aku ingin melihat berapa banyak tinjuku yang bisa kamu blokir. Wajah Wang Song menunduk, mengerahkan tai-nya sekali lagi, dan meluncur ke arah Gu Yun. Ekspresi Gu Yun berubah. Bendera jiwa segudang menyerang sekali lagi. Berhenti. Tepat pada saat ini, aura yang lebih mengerikan tiba-tiba muncul di tengah, langsung membuat Wang Song dan Gu Yun terbang. Siapa yang berani merusak kebaikan tuan kota ini? Wang Song bangkit dan berkata dengan marah. Seorang lelaki tua membelah kerumunan dan perlahan-lahan datang di antara Wang Song dan Gu Yun. Semua orang menggunakan tatapan terkejut untuk melihat lelaki tua itu. Mampu mengibaskan Gu Yun dan Wang Song dengan begitu santai, betapa mengerikannya kekuatan lelaki tua ini. Melihat kedatangannya, ekspresi Wang Song tanpa sadar berubah, dan dia berseru, "Guru, mengapa Anda ada di sini?" Orang tua itu mengerutkan alisnya, jelas tidak mengenali Wang Song sejenak. "Kamu adalah murid Akademi Wumeng," kata lelaki tua itu dengan bingung. Keluarga Wang maju ke depan untuk membungkuk dan berkata, "Siswa Wang Song, murid keluarga Wang kota Bright Rise, seorang siswa perkemahan bumi di pelataran dalam. Saya beruntung telah menghadiri pelajaran alkimia Guru Xiao sebelumnya." Orang tua itu menyadari dan berkata, "Jadi begitulah adanya. Melihat penampilanmu, kamu seharusnya menjalankan misi di luar kan? Mengapa Anda terlibat konflik dengan menara harta karun segudang?" Wang Song tidak dapat menahan rasa khawatirnya ketika dia mendengarnya dan buru-buru menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Guru, jangan salah paham. Aku tidak terlibat bentrokan dengan menara harta karun segudang, tapi bajingan itu membunuh adik laki-lakiku. Saya datang mencari dia untuk membalas dendam. Dia adalah alkemis tamu di menara harta karun segudang kota Bukit Permata dan tidak dianggap sebagai anggota menara harta karun segudang. Dia tahu bahwa orang di depannya ini adalah kepala alkemis menara harta karun segudang di ibu kota Wumeng. Orang tua ini adalah Xiao Feng yang datang dari jauh. Dia berlari ke menara harta karun segudang untuk membunuh orang dan kebetulan tertangkap basah olehnya. Bagaimana mungkin dia tidak menjelaskan dengan jelas? Status orang ini di ibu kota Wumeng terlalu tinggi. Bahkan Akademi Wumeng mempekerjakannya untuk menjadi guru tamu. Dia berurusan dengan menara harta karun segudang, tidak masalah jika gurunya tidak bertemu dengannya. Namun, dia kebetulan bertemu dengannya. Wang Song saat ini sedang berbicara dan menyadari bahwa ekspresi Xiao Feng menjadi sangat jelek, dan meskipun gurunya marah atas namanya, dia tidak bisa menahan perasaan senang pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa gurunya akan berdiri di sisinya. Lagi pula, Ye Yuan tidak dianggap sebagai anggota menara harta karun segudang, sedangkan dia dianggap sebagai murid Xiao Feng. "Apakah namanya Ye Yuan?" Xiao Feng bertanya dengan wajah serius. Wang Song sedang berbicara, tiba-tiba dipotong oleh Xiao Feng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata sambil mengangguk, "Itu benar. Dia dipanggil Ye Yuan."
Ekspresi Xiao Feng berubah dan tidak lagi peduli dengan Wang Song. Dia buru-buru datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan gembira, "Kamu adalah Ye Yuan, adik Ye." Semua orang secara kolektif ketakutan. Pusat kekuatan alam dewa asal menyebut Ye Yuan sebagai adik Ye. Yang paling kaget tak lain adalah Wang Song. Orang lain tidak mengenali Xiao Feng, tetapi Wang Song mengetahui statusnya di ibu kota Wumeng. Bahkan istana tuan kota harus meminta bantuannya. Di ibu kota Wumeng, pusat kekuatan alam dewa asal tidak mudah ditemukan, namun masih ada beberapa di sekitar. Tapi puncak dewa alkimia bintang 3 bisa dihitung dengan jari. Bahkan Wang Song sendiri juga menghargai guru ini. Tapi sekarang, gurunya justru menyebut Ye Yuan sebagai saudaranya. Ini terlalu mengecewakan. Dengan nada itu, bahkan ada sedikit rasa hormat. Itu benar. Itu adalah rasa hormat. Ye Yuan tidak mengenal Xiao Feng dan juga tidak bisa melihat kedalamannya. Dia hanya berkata dengan dingin, "Anda adalah dewa alkimia bintang 3 yang dikirim oleh menara harta karun segudang." Xiao Feng membeku dan berkata, "Kamu tahu aku akan datang." Orang tua ini adalah Xiao Feng, kepala alkemis menara harta karun segudang. Saya juga guru tamu Akademi Wumeng." Melihat tatapan Ye Yuan mengarah ke Wang Song, Xiao Feng menambahkan sebuah kalimat. Dia sangat heran. Ketika Ye Yuan melihatnya, tidak ada kejutan sama sekali dalam tatapannya, seolah-olah semuanya sesuai harapan. Dewa alkimia bintang 3, bahkan dewa alkimia bintang 3 biasa, juga jarang merendahkan diri untuk menyerah pada kedudukan mereka, dan datang ke kota Bukit Permata, tempat semacam ini. Ye Yuan meliriknya dan berkata, "Apakah kamu membawa pil obat penyembuh?" Xiao Feng membeku lagi, tapi melihat Yang Rui yang terluka parah, dia mengerti dengan sangat cepat. Dia mengambil pil obat, menyerahkannya pada Ye Yuan. Jika kekuatan obat dari pil Dewa Bintang 3, dia pasti tidak bisa menahannya. "Saya hanya memiliki pil penyembuhan ilahi bermutu tinggi Bintang 2 ini. Kekuatan obatnya mungkin cukup kuat, jadi biarkan dia mengambil setengahnya," kata Xiao Feng agak malu. Xiao Feng sebagai dewa alkimia Bintang 3 puncak, mengapa dia membawa pil obat Bintang 2 sebanyak itu? Itu juga terlalu merendahkan. Pil penyembuhan ilahi Bintang 2 sudah menjadi pil obat yang paling buruk baginya. Ye Yuan menerima pil penyembuhan ilahi itu dan memecah pil obat menjadi 2 bagian untuk dikonsumsi. Yang Rui sebelum berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Xiao Feng." Adegan ini membuat semua orang iri tanpa henti. Itu adalah pil dewa bermutu tinggi Bintang 2. Bahkan jika seseorang mempunyai uang, mereka tidak dapat membelinya di kota Bukit Perhiasan ini juga. Latar belakang apa yang dimiliki Ye Yuan ini? Orang tua itu adalah kepala alkemis menara harta karun segudang. Tokoh besar seperti itu sebenarnya sangat sopan terhadap junior. Omong-omong, Ye Yuan ini benar-benar misterius. Gua mendalam tingkat menengah yang kecil sebenarnya berhasil menundukkan roh jahat Bintang 2 tingkat menengah. Iya, bahkan ada pil pengolahan esensi. Menurut kalian, orang tua ini tidak akan berada di sini untuk mendapatkan pil pengolahan esensi kan? Sangat mungkin. Pil obat ini sungguh luar biasa. Mustahil bagi menara harta karun segudang untuk tidak digerakkan. Hehe. Orang-orang keluarga Wang sombong dan mendominasi. Dengan ini, mereka menendang pelat logam. Ada banyak diskusi di antara kerumunan, tebakan juga mendekati sasaran. Hanya saja mereka tidak pernah menyangka kalau Xiao Feng datang menemui Ye Yuan sebenarnya untuk belajar cara memurnikan pil pengolah esensi darinya. Dewa Alkimia Bintang 3 puncak menemui Dewa Alkimia Bintang 1 untuk mempelajari pemurnian pil, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika hal itu tersebar. Ekspresi Wang Song di sampingnya sangat jelek. Dia tahu bahwa Ye Yuan tidak bisa dibunuh hari ini. Tapi Xiao Feng ada di sini, dia juga tidak berani pergi. Benar-benar canggung. Yang menggelikan adalah dia masih mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan menara harta karun segudang sebelumnya dan membunuh Ye Yuan. Sekarang, pembicaraan besar itu terlalu besar dan tidak dapat ditarik kembali. Pil obat yang dimurnikan Xiao Feng memang ampuh. Luka di tubuh Yang Rui segera membaik. Dia berjuang untuk bangun, dan kemudian dia dengan hormat membungkuk dalam-dalam ke arah Xiao Feng, berkata, "Penguasa menara kota Bukit Permata, Yang Rui, memberi hormat kepada Penatua Xiao." Dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia sebelumnya masih setengah ragu, setengah percaya dengan kata-kata Ye Yuan. Dia tidak berpikir bahwa di lantai atas benar-benar mengirim Xiao Feng, orang besar ini, ke sini. Yang Rui tahu bahwa Xiao Feng adalah pilar menara harta karun segudang di ibu kota Wumeng.
Dia masih diam-diam berspekulasi dalam pendengarannya, mungkinkah Penatua Xiao pun tidak dapat menyempurnakan pil pengolah esensi juga? Sangat mungkin. Jika Penatua Xiao dapat memperbaikinya, lantai atas mungkin tidak akan mengirim orang ke sini. Semakin dia berpikir, Yang Rui semakin terkejut. Terhadap Yang Rui, Xiao Feng hanya menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ini masih terlihat karena wajah Ye Yuan. Biasanya, Yang Rui sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Xiao Feng menoleh ke Ye Yuan lagi dan bertanya, "Adik Ye, aku ingin tahu ada apa dengan kejadian hari ini." Salah satunya adalah muridnya, satu lagi adalah menara harta karun segudang. Dia secara alami harus memikirkan semuanya dengan benar dan tidak menghadapinya dengan santai. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Benar dan salah, seluruh kota Bukit Permata sudah sangat jelas. Kematian adik laki-lakinya bukan salah siapapun kecuali dirinya sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain." Selesai berbicara, Ye Yuan dengan singkat menceritakan masalah keluarga Wang, membuat Xiao Feng mengerutkan keningnya. Xiao Feng menatap Wang Song sekilas dan berkata dengan alis berkerut, "Wang Song, aku ingin tahu apakah ada yang ingin kamu katakan." Ekspresi Wang Song sangat jelek. Chen Yongnian tidak mengatakannya secara detail dalam pesannya. Dia baru saja mengatakan betapa kejamnya Ye Yuan, membunuh adiknya. Kemarahan melonjak ke kepalanya, dan dia segera bergegas. Namun ia tidak menyangka keseluruhan cerita genesisnya akan seperti ini. Namun, dalam hatinya dia tidak merasa kalau Wang Su melakukan kesalahan. Adik laki-lakinya ingin membunuh, kamu harus menjulurkan kepala dan biarkan dia membunuh. Tapi, saat ini, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya juga. Dia tahu bahwa orang di depannya ini tidak bisa tersinggung. Adapun Ye Yuan, dia hanya bisa memikirkan masalah ini lebih lanjut. Siswa inilah yang tidak memahami keseluruhan cerita. Ketika aku mendengar adik laki-lakiku terbunuh, hatiku sangat kesal dan marah. Saya langsung bergegas, kata Wang Song dengan enggan. Karena ini salahmu, maki tanta maaflah pada adik Ye dan biarkan masalah ini selesai. Xiao Feng berkata dengan dingin. Orang keluarga Wang ini sungguh lucu, datang untuk membunuh orang tanpa berpikir panjang. Pada akhirnya, dia bahkan harus menyampaikan permintaan maaf resmi. Entah itu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, hanya dia sendiri yang jelas hatinya kan. Bagaimanapun, keluarga Wang tidak memiliki orang baik. Dengan adik laki-laki seperti itu, pasti ada kakak laki-laki seperti itu juga. Adik laki-lakinya sama sekali tidak memiliki hati nurani, dan kakak laki-laki ini mungkin juga tidak lebih baik. Wang Song saat ini ditekan secara ekstrim. Membuatnya meminta maaf kepada musuh yang membunuh adik laki-lakinya, ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Di matanya, Xiao Feng jelas-jelas bias terhadap Ye Yuan. Hal ini membuatnya marah di dalam hatinya. Kecuali, status Xiao Feng di ibu kota Wumeng sangat dihormati. Lupakan dia, bahkan seluruh keluarga Wang tidak mampu menyinggung perasaannya. Melihat Wang Song ragu-ragu, Xiao Feng jelas menjadi agak tidak sabar. Seluruh tubuh Wang Song bergetar, dan dia berkata dengan enggan, "Adik kecil ini, akulah yang ceroboh sebelumnya, semoga adik kecil itu memaafkan." Apakah permintaan maaf itu tulus atau tidak, Ye Yuan secara alami bisa membedakannya dengan sekali pandang. Orang yang sombong hati dan angkuh seperti ini hanya akan merasa bahwa itu semua adalah kesalahan orang lain. Bagaimana dia bisa merasa bahwa itu salahnya? Segera, Ye Yuan mencibir dengan dingin dan berkata, "Kamu wakil tuan kota, kamu ini tidak layak untuk dijadikan teman. Di masa depan, jika kamu ingin menemukan Ye ini untuk membalas dendam lagi, Ye ini akan mengambil semuanya." Xiao Feng agak terkejut. Ye Yuan ini sangat mendominasi. Kekuatan keluarga Wang Kota Bright Rise, dia secara alami menyadarinya. Orang-orang biasa benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga sebesar itu. Kata-kata Ye Yuan setara dengan menyatakan perang terhadap seluruh keluarga Wang. Mungkinkah Ye Yuan ini adalah seekor rubah yang memiliki keagungan seekor harimau, meminjam kekuatannya untuk membuat pihak lain menundukkan kepalanya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menolak Ye Yuan. Namun kekuatan alkimia pemuda ini memang luar biasa. Jika dia bisa mengajaknya bergabung dengan menara harta karun segudang karena hal ini, tidak ada salahnya juga. Wang Song memasang ekspresi malu ketika dia berkata, tidak sama sekali, kenapa aku harus melakukannya? Guru, jika tidak ada apa-apa lagi, Wang Song akan pamit dari sini.
Lanjutkan, kata Xiao Feng dengan dingin. Mendapat persetujuan Xiao Feng, Wang Song seperti diberi amnesti, melarikan diri seperti terbang. Di tempat ini, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dengan berakhirnya lelucon itu, Yang Rui menyambut Xiao Feng ke menara harta karun segudang. Yang Rui tidak pernah bermimpi bahwa Penatua Xiao secara pribadi akan turun ke kota Bukit Permata dan gagal menyambutnya. Semoga Penatua Xiao tidak menyalahkan Yang Rui ini. Yang Rui berkata dengan sopan lagi. Yang Rui sangat bingung. Mengapa orang seperti Xiao Feng dengan mudah datang ke kota Bukit Permata, tempat seperti ini? Jika itu hanya untuk mempelajari pil pengolah esensi, itu benar-benar membuat keributan besar tanpa alasan. Xiao Feng tersenyum dan berkata, saya yakin kamu juga tahu, saya datang untuk adik Ye. Pil pengolahan esensi ini luar biasa. Ye Yuan berkata, aku juga sangat terkejut. Dengan status guru, Anda sebenarnya datang ke kota Bukit Permata secara pribadi. Pil pengolah esensi ini, Dewa Alkimia Bintang 3 tahap awal seharusnya sudah bisa memahaminya. Kata-kata yang keluar dari mulut Dewa Alkimia Bintang 1 ini tampak sangat konyol. Kecuali, terlepas dari apakah itu Xiao Feng atau Yang Rui, mereka berdua merasa kata-kata ini tidak ada salahnya. Xiao Feng adalah pil dewa tingkat 1 Dewa Alkimia Puncak Bintang 3 yang bahkan dia tidak dapat menyempurnakannya, dapat dilihat betapa luar biasa pil obat ini. Sebenarnya, Ye Yuan tidak tahu betapa hebatnya Dewa Alkimia Bintang 3. Standar ini juga tanpa debu jelaskan padanya untuk didengar. Hanya saja ketika dia melihat pil penyembuhan ilahi itu, Ye Yuan tahu bahwa pil yang ada di depannya ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Adikku Ye, kenapa tidak? Ayo kita mulai. Xiao Feng berkata sambil tersenyum. Ye Yuan juga tidak punya niat untuk bertele-tele, langsung berkata, Tetua Xiao, silahkan. Wang Song tidak meninggalkan kota Bukit Permata, namun dia langsung memasuki istana Tuan Kota. Melihat Chen Yongnian, Wang Song tentu saja tidak bisa menahan gerutuannya. Ya ampun, saudaraku Wang. Bagaimana saya tahu bahwa Guru Xiao akan muncul di kota Bukit Permata? Sepertinya pil pengolah esensi telah membuat khawatir eselon atas menara harta karun segudang. Tapi, mungkinkah, bahkan Guru Xiao, ahli alkimia semacam ini, tidak bisa menyempurnakan pil pengolah esensi juga? Berpikir sampai titik ini, Chen Yongnian dan Wang Song saling bertukar pandang, keduanya melihat keheranan dari mata pihak lain. Pil Dewa Tier 1 kelas menengah benar-benar mengagetkan Dewa Alkimia Bintang 3. Ini sungguh tak terbayangkan. Mereka hanya tahu bahwa pil pengolahan esensi adalah barang bagus, tetapi tidak tahu betapa sulitnya untuk menyempurnakan pil pengolahan esensi. Sekarang, dengan referensi Xiao Feng, mereka akhirnya memiliki pemahaman yang jelas. Apakah pil pengolah esensi ini benar-benar menakjubkan? Wang Song mengerutkan kening dan berkata, lebih dari luar biasa. Sebelumnya, saya pernah meminum pil pengolah esensi tingkat tinggi, dan dapatkah kamu menebak hasilnya? Kata Chen Yongnian. Apa? Rasa ingin tahu Wang Song tergerak oleh Chen Yongnian dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak bisa dijelaskan, sebelum mengonsumsi pil pengolah esensi, ranahku sudah tidak bergerak dalam 10 tahun. Tatapan Wang Song berubah tajam, memperlihatkan ekspresi tercengang. Pil dewa tingkat 1 tingkat menengah ternyata memiliki efek pada sekilas surga tingkat menengah. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Xiao Feng datang ke kota Bukit Permata dari tempat yang sangat jauh. Nilai Ye Yuan terlalu besar. Ekspresi Wang Song menjadi sangat jelek. Jika memang seperti ini, tidak akan mudah baginya untuk mau berurusan dengan Ye Yuan. Masalahnya agak merepotkan. Dengan Guru Xiao sebagai pendukungnya, dendam adik laki-lakiku mungkin tidak akan pernah terbalas. Wang Song menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia mengatakan ini. Chen Yongnian merasakan kepalanya juga membengkak. Dia juga ditempatkan dalam kondisi yang menyedihkan oleh Ye Yuan. Sekarang, dia sudah tidak memiliki gengsi di kota Bukit Permata. Tidak membunuh Ye Yuan, sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Tiba-tiba, pikiran Chen Yongnian bergerak dan dia berkata, Saudara Wang, karena menara harta karun segudang sudah mendapatkan formula pil pengolah esensi, kenapa tidak, ayo laporkan masalah ini ke ibu kota. Mata Wang Song berbinar, namun meredup lagi dengan sangat cepat. Dia berkata, tidak diragukan lagi ibu kota tidak mungkin duduk diam dan tetap acuh tak acuh,
Tapi jika bajingan itu bersembunyi di menara harta karun segudang dan tidak keluar, kita juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Chen Yongnian menghela nafas dan berkata, pada titik ini, kita hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Dengan ini, waktu setengah tahun telah berlalu. Bahkan Xiao Feng sendiri juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar menggunakan waktu setengah tahun penuh untuk menembus lapisan terakhir pemahaman pil pengolah esensi ini. Setelah mendengar Ye Yuan menjelaskan prinsip-prinsip pil pengolah esensi, Xiao Feng menyadari bahwa ternyata pemahamannya terhadap pil dewa tingkat 1 tidak sedalam yang dia bayangkan. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, ia semakin menemukan ketidaktahuannya. Ternyata pil dewa tingkat 1 sebenarnya masih memiliki banyak kebenaran mendalam. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah menyentuh suatu keberadaan yang luar biasa. Saya mendapat manfaat lebih banyak dari percakapan denganmu daripada 10 tahun mempelajari buku. Adik Ye, setengah tahun ini, benar-benar membimbing orang tua ini melihat cahayanya. Xiao Feng berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu rendah hati. Banyak dari pandangan Anda yang memiliki manfaat luar biasa bagi Anda juga. Ini bukan sekedar menjilat Ye Yuan, status puncak Dewa Alkimia Bintang 3 milik Xiao Feng sama sekali bukan sebuah reputasi yang tidak layak diterimanya. Pemahamannya tentang alkimia Dao jelas jauh lebih dalam dari Ye Yuan. Banyak hal, dia bisa beroperasi dari posisi strategis yang menguntungkan, masuk dari jarak jauh, membuat Ye Yuan juga mendapat pencerahan secara tiba-tiba. Sebenarnya setengah tahun ini adalah proses saling mengajar. Berbicara tentang ini, Xiao Feng semakin takjub. Kemampuan pemahaman Ye Yuan terhadap alkimia Dao terlalu kuat. Beberapa hal yang awalnya sangat tidak jelas, dia sering dapat menarik kesimpulan dan analogi. Dia akhirnya tahu kenapa Ye Yuan bisa menyempurnakan pil pengolah esensi sementara dia tidak bisa. Ye Yuan, bakat alkimiamu sungguh menakjubkan. Mengapa tidak, secara resmi bergabung dengan menara harta karun segudang saya? Xiao Feng secara resmi menyampaikan undangan kepada Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti tidak akan menolak. Tanpa perlindungan menara harta karun segudang, Ye Yuan tidak akan mampu mengisi celah di antara gigi keluarga Wang. Dia percaya bahwa Ye Yuan adalah orang yang pintar dan tahu bagaimana memilih. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas apresiasi senior. Tapi aku sudah punya tempat untuk pergi. Jawaban Ye Yuan membuat Xiao Feng tercengang. Jelas, jawaban ini membuatnya agak lengah. Ye Yuan, junior keluarga Wang itu hanya meminta maaf padamu karena tekananku. Hanya saja dengan cara ini, dia mungkin menyimpan dendam lebih besar lagi terhadapmu. Kamu mungkin belum memahami kekuatan keluarga Wang kota Bright Rise kan? Xiao Feng menasihati Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan tidak dapat memahami situasinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tentu sangat jelas tentang hal ini. Tapi aku punya rencanaku sendiri. Tapi senior yakinlah, kita masih memiliki hubungan guru-murid. Alis Xiao Feng berkerut, tidak begitu memahami kata-kata Ye Yuan. Tapi segera, dia mengerti dan berkata dengan terkejut, kamu akan masuk Akademi Wumeng. Ye Yuan mengangguk dan berkata, iya. Para jenius berkumpul di Akademi Wumeng, Ye ini sangat menantikannya. Xiao Feng merasa agak bingung dan mendesak, Ye Yuan, bakat alkimiamu sungguh menakjubkan, bahkan lelaki tua ini menghela nafas karena inferioritasku sendiri. Kamu dapat menikmati sumber daya yang sangat besar di menara harta karun segudang dan tidak perlu bersaing dengan junior lainnya. Akademi Wumeng juga menekankan pada pembinaan para alkemis. Namun yang terpenting tetaplah seni bela diri. Pergi ke Akademi Wumeng untuk menjadi siswa biasa, sumber daya yang diperoleh sangat terbatas. Bahkan ada yang harus memutar otak untuk bersaing memperebutkan sumber daya dengan siswa lain. Di menara harta karun segudang, Ye Yuan bisa mendalami penelitian Dao Alkimia. Dengan bakatnya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Dalam pandangan Xiao Feng, Ye Yuan memperhatikan hal-hal yang dangkal dan mengabaikan hal-hal penting di sini. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa saat mendengar itu. Jelas sekali, dia sudah mengambil keputusan. Ketika Xiao Feng melihat ini, dia hanya menghela nafas dan berkata, lupakan saja, karena itu masalahnya, terserah kamu. Kamu memberikan formula pil-pil pengolah esensi ini ke menara harta karun segudang, menara harta karun segudang berhutang budi kepadamu. Ini adalah token harta karun segudang perunggu. Dengan memegang token ini,
kamu menikmati diskon 30% saat membeli barang di semua menara harta karun segudang. Selain itu, ada 10 juta batu esensi dewa tingkat rendah di dalam sini. Itu tidak banyak, tapi anggap saja sebagai harga untuk membeli pil pengolah esensi. Mata Ye Yuan berbinar. Dia menerima token itu dan berterima kasih, terima kasih banyak, senior. Sambil tertawa, Xiao Feng menegurnya, anak nakal, bersikeras melakukan hal semacam ini di mana kamu menolak apa yang dekat dan mencari yang jauh. Jika kamu bersedia bergabung dengan menara harta karun segudang, mengapa kamu peduli dengan diskon ini? Xiao Feng benar-benar takjub sekaligus bingung, itulah sebabnya dia seperti itu. Hidup bersama selama setengah tahun, kedua insan tak bisa menahan rasa saling menghargai satu sama lain. Tanpa disadari, Xiao Feng dan Ye Yuan menjadi teman meski perbedaan usia yang jauh begitu saja. Ye Yuan terkekeh dan berkata, sebenarnya semuanya sama saja. Memasuki Akademi Wu Meng, saya juga bisa pergi dan mendengarkan ceramah senior tentang Dao. Xiao Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini lagi. Setengah tahun ini, lelaki tua ini memperoleh banyak keuntungan. Setelah kembali kali ini, aku mungkin akan berada dalam pengasingan tertutup untuk waktu yang sangat lama. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berseru, mungkinkah senior, akan menembus lapisan kertas kaca jendela itu? Xiao Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, mungkin aku bisa, mungkin aku tidak bisa. Namun, jika saya bisa, kamu akan mengklaim setengah kreditnya. Bantuan ini, orang tua ini telah menerimanya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini adalah akumulasi pemahaman senior yang besar, jadi apa hubungannya denganku? Namun, Ye Yuan akan memberi selamat kepada senior terlebih dahulu. Xiao Feng sudah mencapai tingkatan alam dewa asal yang sempurna. Memajukan satu langkah lagi, itulah alam penguasa ilahi. Berapa banyak pusat kekuatan yang diblokir di depan dunia besar ini? Mereka yang mampu mengambil langkah ini adalah adipati dan pangeran suatu wilayah. Jika Xiao Feng benar-benar mampu menerobos, tentu saja itu adalah seekor ikan mas yang melompati gerbang naga, membubung ke langit dalam satu gerakan. Xiao Feng tertawa keras dan berkata, anak nakal, belum ada sesuatu yang nyata yang terlihat, dan kamu sudah penuh omong kosong. Langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga, lalu bagaimana bisa semudah itu untuk menerobosnya? Baiklah, jangan membicarakan hal ini lagi. Karena kamu ingin pergi ke ibu kota Wu Meng, kenapa tidak pergi bersama orang tua ini saja? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak bisa meminta lebih. Pengetahuan tanpa debu tidak ada bandingannya. Tapi dia bukanlah dewa alkimia yang asli. Wawasan Xiao Feng dalam ilmu Dao alkimia cukup mendalam dan memberi Ye Yuan inspirasi yang luar biasa. Sepanjang jalan, dia bisa duduk dan berdebat tentang Dao bersamanya. Beberapa tahun ini, berat badan Liang Wanru turun drastis. Secara bertahap menjadi lebih kurus dan merana kira-kira seperti ini. Nona Wanru, suara yang menghantui mimpi itu terdengar di belakangnya, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Ye, kamu akhirnya datang menemui Wanru. Saat melihat Ye Yuan, air mata Liang Wanru menetes di pipinya. Beberapa tahun ini, Ye Yuan selalu menghindarinya dan hampir tidak pernah datang menemuinya sebelumnya. Meskipun dia mengetahui perasaan Ye Yuan dari Hong Yin di sana, dia tidak bisa melupakan Ye Yuan bagaimanapun caranya. Saat Ye Yuan menyelamatkannya dari penjara bawah tanah keluarga Liang, hatinya tidak bisa menahan orang lain lagi. Kemudian, Ye Yuan masuk ke keluarga Wang dan memurnikan pil dewa. Dalam pandangan Liang Wanru, itu seperti sebuah legenda. Liang Wanru nampaknya terlihat layu, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak melihatnya? Dia menghela nafas dan berkata, Nona Wanru, kenapa kamu harus seperti ini? Liang Wanru segera memeluk Ye Yuan dan berkata, Wanru tidak peduli. Benar-benar tidak peduli. Wanru sudah tidak punya apa-apa di dunia ini, bahkan jika kamu tidak menginginkanku juga, aku hanya bisa mati. Dia tidak menakuti Ye Yuan. Setelah dia keluar dari ruang bawah tanah, Ye Yuan sudah menjadi satu-satunya keyakinannya untuk terus hidup. Ye Yuan dengan lembut membelai punggungnya dan berkata sambil tersenyum pahit, Nona Wanru adalah penyelamat Ye, bagaimana mungkin Ye ini tidak menginginkanmu? Hanya saja, aku benar-benar tidak bisa menerima perasaanmu. Ye Yuan menghela nafas dengan sedih, kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit. Ketika Mu Lingsui mengorbankan jiwa dewanya untuk memicu penyegelan es 10.000 mil, itu juga membekukan hati Ye Yuan. Bahkan Yue Mengli, yang berbagi hidup dan mati dengannya,
juga tidak mampu meluluhkan es hati ini. Tampaknya merasakan sakitnya Ye Yuan, Liang Wanru mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan, dan tanpa sadar gemetar. Dia menyadari bahwa sudut mata Ye Yuan benar-benar meneteskan air mata. Saat itu, ketika Ye Yuan terluka parah di ambang kematian, dia juga tidak pernah mengeluh. Dalam hati Liang Wanru, Ye Yuan adalah seorang pria yang memiliki semangat gigih. Tapi pria seperti itu sebenarnya juga akan menitikkan air mata. Apa yang dia alami? Memang benar, hati Ye Yuan lebih tinggi dari langit. Dia ingin menjadi leluhur Dao yang ke-10. Hanya saja Ye Yuan sendiri juga tahu bahwa itu hanyalah cita-cita mulia yang dia buat. Jalan ini terlalu sulit, 1000 kali, bahkan 10.000 kali lebih sulit daripada saat dia menerobos ke alam dewa di wilayah belukar abadi. Liang Wanru tiba-tiba merasakan hatinya sakit, dan semua itu karena Ye Yuan tidak menerimanya. Air mata Ye Yuan sepertinya mengalir ke dalam hatinya, membuatnya merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, Liang Wanru memiliki dorongan besar untuk ingin memahami masa lalu pria ini. Dia menemukan bahwa pria yang belum setua itu sepertinya punya banyak sekali cerita. Tuan Ye, jangan usir aku, oke. Wanru tidak membutuhkanmu untuk membuat janji apapun. Aku hanya meminta untuk bisa mengikuti sisimu, bahkan sebagai budak. Liang Wanru tiba-tiba berhenti menangis dan berkata dengan tegas. Tembok kota kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan terus berlanjut dalam garis tak terputus, seperti seekor naga raksasa yang menari di udara di bawah cakrawala, membuat orang gentar saat melihatnya. Keagungan ibu kota Wumeng, hanya dengan mengalaminya secara pribadi barulah seseorang dapat benar-benar merasakannya. Ketika Hantian melihat Xiao Feng sekali lagi, dia terkejut. Tetua Xiao, kamu benar-benar memahami hal-hal baru. Xiao Feng kembali kali ini, auranya jelas berbeda. Itu benar-benar memberinya perasaan yang sulit dipahami. Sepertinya ada sesuatu yang akan meledak di dalam tubuhnya. Tanpa ragu, Xiao Feng pasti telah mencapai pemahaman yang lebih dalam. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar menembus langkah itu, dia juga akan semakin dekat dengan langkah itu. Xiao Feng tersenyum dan berkata, sepertinya tanggapan orang tua ini tidak salah. Selama perjalanan ini, saya benar-benar mendapatkan banyak manfaat. Meski jawaban Xiao Feng tidak begitu pasti, itu cukup membuat Hantian terkejut. Apakah anak laki-laki bernama Ye Yuan itu benar-benar ajaib? Hantian berkata dengan kaget. Xiao Feng menganggukkan kepalanya dan berkata, bahkan lebih ajaib dari yang kamu bayangkan. Anak laki-laki ini terlahir untuk alkimia. Dari segi kedalaman, dia lebih rendah dariku, tapi dalam hal fondasi, saya terlalu tertinggal untuk mengejar ketertinggalan. Tatapan Hantian berubah tajam, gelombang mengerikan mengaduk-aduk hatinya. Kata-kata ini keluar dari mulut Xiao Feng, bebannya terlalu berat. Meskipun karakter Xiao Feng lembut, harga dirinya terkandung di dalam tulangnya. Dalam hal ini, Hantian sudah sangat jelas. Bekerja bersama selama bertahun-tahun, Hantian belum pernah mendengarnya memuji orang seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, ia bahkan seorang junior yang hanya berada di alam mendalam gua. Namun, untuk membuat Xiao Feng memiliki wawasan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kehebatan Ye Yuan. Hantian tahu bahwa Xiao Feng sudah terjebak di ranah ini selama lebih dari 10.000 tahun. Mendengar kamu berkata begitu, aku sangat tertarik dengan anak ini. Oh iya, bakat seperti itu tidak boleh dilewatkan, kata Hantian. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, saya khawatir saya harus mengecewakan Tuan Menara. Anak itu telah memutuskan untuk masuk Akademi Wumeng. Hantian tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata, Tetua Xiao, bakat yang luar biasa, bagaimana kamu bisa melepaskannya? Xiao Feng berkata tanpa daya, orang tua ini sudah melakukan yang terbaik. Sepanjang perjalanan, lelaki tua ini telah membuat bibirku lelah, tetapi bocah itu adalah keledai yang keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Hantian berkata dengan kecewa, sangat disayangkan sekali. Xiao Feng berkata, Tuan Menara juga tidak perlu terlalu kecewa. Lelaki tua ini juga dianggap berteman baik dengannya meski kini perbedaan usianya jauh. Karena wajah lelaki tua ini, dia telah setuju untuk terus menjadi alkemis tamu Menara Harta Karun segudang kita. Dengan lapisan hubungan di sana, dia tidak dapat memutuskan hubungan dengan Menara Harta Karun segudang. Terlebih lagi, Yang Rui telah melakukannya dengan cukup baik beberapa tahun ini, menjaga hubungan yang kuat dengan Ye Yuan. Ye Yuan,
Anak laki-laki itu sangat menghargai hubungan dan persahabatan. Dia tidak akan melakukan sesuatu seperti menendang seseorang ke tepi jalan setelah kegunaannya tidak lagi berguna. Hanya setelah mendengar Xiao Feng berkata demikian barulah Han Tian merasa sedikit lebih baik. Namun matanya tetap tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewa. Yang Rui, anak ini cukup bagus, promosikan dia menjadi diaken. Hubungan dengan Ye Yuan di masa depan akan diserahkan padanya, kata Han Tian. Xiao Feng tersenyum dan berkata, "Huhuhu, kamu membuat pengecualian untuk mempromosikannya. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau senioritas, dia tidak cukup untuk menjadi diaken. Namun, jika kita bisa menjaga lapisan hubungan Ye Yuan dengan baik, menara harta karun segudang pasti akan mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan." Oh iya, Yang Rui dan Ye Yuan sudah sepakat. Jika Ye Yuan gagal dalam ujian masuk Akademi Wumeng, dia akan bergabung dengan menara harta karun segudang. Mata Han Tian berbinar, dan dia berkata, "Karena itu masalahnya, mengapa tidak, kita melakukan beberapa trik dalam ujian, bagaimana dengan itu?" Xiao Feng buru-buru berkata, "Jangan. Bocah itu cerdik, bahkan kepergianku ke kota Bukit Permata, dia bisa menebaknya. Jika kamu melakukannya, dan terdeteksi olehnya, itu akan memiliki efek sebaliknya." Baiklah, lelaki tua ini sudah tidak sabar untuk memasuki pengasingan. Anak laki-laki itu menyinggung keluarga Wang kota Bright Rise, "Saya khawatir mereka akan membuat anak itu tersandung, Anda harus berhati-hati." Han Tian memarahi sambil tertawa, "Saya mengerti. Dasar bajingan tua, mungkin tidak sabar menunggu sebentar saja kan? Benar-benar iri padamu. Saya, Han Tian, masih belum tahu kapan saya bisa mengambil langkah ini." Dengan semakin dekatnya ujian Akademi Wumeng, wajah-wajah muda di kota juga menjadi lebih banyak. Di penginapan angin cerah, tempat itu sudah penuh sesak, sebagian besar adalah wajah-wajah muda. Para seniman bela diri muda ini kebanyakan ditemani oleh para pengikutnya. Sekilas, mereka adalah murid dari keluarga kaya dan berpengaruh. Seniman bela diri akar rumput kekurangan sumber daya, kultivasi sulit. Ingin mencapai prestasi sebelum berusia 200 tahun sangatlah sulit. Oleh karena itu, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian sebagian besar adalah murid-murid keluarga besar dari berbagai kabupaten. Seniman bela diri akar rumput asli sangat sedikit. Mereka yang bisa menghabiskan waktu di penginapan angin cerah, restoran besar semacam ini, bahkan lebih jarang lagi. Kudengar ujian Akademi Wumeng kali ini kebetulan bertepatan dengan tahun baru. Seniman bela diri muda yang mengikuti ujian sebanyak 1 juta orang. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang. Ujian Akademi Wumeng tidak mengatur jumlahnya. Selama seseorang bisa melewati 3 putaran penilaian, mereka bisa diterima. Bisa atau tidaknya mereka lulus ujian bergantung sepenuhnya pada kekuatan mereka sendiri. Mungkin itu masalahnya, tapi dengan bertambahnya jumlah ini, jumlah orang jenius juga akan meningkat. Mungkin kali ini, akan ada cukup banyak orang tangguh yang muncul. Saya bertanya-tanya kali ini, siapa yang dapat merebut posisi teratas? Itu masuk akal. Berbicara tentang yang teratas, mungkin di antara 4 tuan muda Wumeng, serta kota perdamaian cemerlang dan kota dermaga timur, kota-kota ini memiliki sedikit orang kan. Yang paling menarik, beberapa orang ini terlalu kuat. Mereka yang mampu menjadi tandingannya juga sedikit. Di kursi sudut dekat jendela, 4 orang duduk mengelilingi meja, saat ini mendengarkan diskusi orang lain dengan penuh perhatian. Keempat orang ini tepatnya adalah Ye Yuan, Yang Rui, Liang Wanru, dan Luo Jian, 4 orang. Pertama kali di sini, Ye Yuan secara alami harus memahami adat istiadat dan praktik setempat. Mendengar 2 kata peringkat atas ini, Ye Yuan menjadi tertarik. "Kakak Yang, peringkat atas apa ini?" Ye Yuan bertanya. Yang Rui berkata, "Peringkat atas adalah orang yang melewati 3 putaran dan menempati peringkat pertama." Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Ini tidak sulit untuk dipahami. Hanya saja mendapatkan peringkat teratas ini, apakah ada manfaatnya? Yang Rui berkata, "Tentu saja. Orang yang menjadi yang teratas dapat memperoleh hadiah yang besar. Lebih penting lagi, dia akan menjadi penguasa kota, murid utama yang mulia. Ketika dia naik ke pelataran dalam, dia akan menjadi penguasa kota, murid pribadi yang mulia, dengan statusnya yang sangat tinggi. Sumber daya yang dinikmati juga tidak bisa dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, ujian masuk setiap 100 tahun sekali, pertarungan untuk mendapatkan posisi teratas adalah yang paling intens."
Ye Yuan sedikit terkejut dan berkata, jadi begitu. Hanya saja, bahkan jika seseorang mendapatkan peringkat teratas ini, mereka mungkin juga tidak akan menempati posisi pertama di masa depan kan. Jalur jalan beladiri penuh dengan variabel. Orang nomor satu saat ini belum tentu berarti orang nomor satu di masa depan. Akumulasi tebal beberapa orang meletus, menyusul dari belakang. Menembak posisi teratas pada saat itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Yang Rui mengangguk dan berkata, oleh karena itu, yang terbaik hanyalah murid dalam nama dan bukan murid pribadi. Jika dia menghilang ke dalam kerumunan di masa depan, maka dia akan selamanya menjadi murid dalam nama. Namun meski begitu, gelar peringkat teratas mewakili jalan yang cepat dan mulus dalam berkultivasi, dan pencapaian di masa depan tidak terbatas. Lagi pula, sumber daya yang dia nikmati tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Ye Yuan menyadari, menjadi yang teratas setara dengan memiliki hak istimewa. Kultivasi secara alami lebih cepat daripada yang lain. Agar yang lain ingin melampauinya, mereka harus melakukan upaya 100 kali, 1000 kali lipat. Mereka yang benar-benar mampu melampaui peringkat teratas sangatlah sedikit. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a